Viral di Jakarta, pemirsa, ada seorang ibu muda yang membuat video pengakuan bayinya nyaris tertukar, pemirsa, saat menjalani perawatan di ruang neonatal intensive care unit, salah satu di rumah sakit ternama di Bandung, Jawa Barat. Iya, pada Senin pagi tadi, begitu pihak kuasa hukum dari ibu muda yang diketahui bernama Nina Saleha dan tim kuasa hukum mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menuntut pihak rumah sakit. Ya, buntut viralnya video adanya dugaan bayi yang nyaris tertukar dilakukan oleh salah satu perawat RSHS Bandung di media sosial, kuasa hukum membantah adanya kesepakatan damai dengan pihak rumah sakit. Hari ini keluarga korban dan kuasa hukum mencoba menemui tim hukum pihak rumah sakit, namun tidak berhasil. Nah, mereka mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya untuk membuka CCTV di rumah sakit, kemudian melakukan tes DNA terhadap korban, dan juga memberhentikan pelaku dalam hal ini perawat rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Ya, selain itu, pemirsa, tim kuasa hukum mencurigai adanya tindak kriminal dalam kasus ini. Kita sampaikan, kita membantah dulu dan kita mengklarifikasi bahwa apa? Bahwa klien kami belum pernah ada permintaan sepakat damai dengan pihak rumah sakit. Sementara pihak rumah sakit telah merilis agar press release-nya bahwa adanya kesepakatan damai dengan klien kami. Ini yang pertama kami bantah. Kalau ini pidana kan berdiri sendiri. Kalau ditemukan nanti deliknya, ditemukan unsurnya, itu berjalan. Nah, kalau ada kesepakatan damai, karena kemarin itu dihadiri oleh manajer hukum, kan saya bilang tadi harusnya Bapak, kan sebagai manajer hukum, harus ada produk dong. Kita membantah ada keterangan dari Dinkes atau apa ya? Ikan dari Dinkes bahwa klien kami menitipkan katanya anaknya kepada suster. Itu yang kita bantah. Permintaan terakhir kita kepada rumah sakit bahwa tadi siapkan tim independen, artinya bahwa bayi ini harus dicek DNA-nya. Jangan hanya sekedar nonaktif, bahwa ini kita minta pemecatan, kita bilang ini harus dipecat, orang ini. Kenapa kita percobaan penculikan? Karena unsur-unsurnya terpenuhi. Kalau kita pelajari ya, bahwa ada niat nyata. Niat nyata apa? Ini suster atau pelakunya ini sudah 20 tahun lebih di sini, artinya dia sudah senior. Mana mungkin hal-hal seperti itu salah SOP gitu. Kedua, ada kejadian yang tidak sampai, gagal karena ada ini, karena dia bersuara. Kemudian yang ketiga, unsurnya memindahkan korban ke lokasi lain dari dalam. Ya, sebelumnya, pemirsa, viral di media sosial yang diunggah oleh akun TikTok @nindi5760 berdurasi 5 menit itu secara garis besar menyampaikan dengan bahasa Sunda kekecewaan dan juga ketidakterimaan sang ibu terhadap perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang diduga teledor hendak menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri lain. Setelah ditelusuri, ibu bayi itu bernama Nina Saleha, 27 tahun, warga Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Nina mendapati buah hatinya yang baru berusia kurang dari 1 minggu sudah berada di gendongan pasangan suami istri yang tidak ia kenali. Kejadian bermula saat bayi laki-laki Nina menjalani perawatan di ruang NICU karena penyakit kuning dan ruam. Setelah 4 hari dirawat, sang bayi diizinkan untuk pulang ke rumah. Namun saat itulah insiden terjadi. Terus teh mawa baju budak, orang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak orang dibikeun ka batur coba. Terus batur natenya geus nyaho urang mati subuh ngamandian budak. Terus teh mawa baju budak, da kan disarankan kan untuk membawa baju bayi. Terus eta si tata eta kan datangna beurang. Terus urang teh da nungguan lila kitunya di rumah sakit teh. Nah atuh dipanggil-panggil. Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kita akan membahasnya dengan tim kuasa hukum korban Krisna Murti dan ibu korban Nina Saleha yang sudah bergabung
di Berita Satu siang hari ini. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, ada Pak Krisna dan Ibu Nina begitu ya. Nah, ini saya mau bertanya dulu, ini bagaimana sebetulnya kronologi kejadian bayi yang nyaris tertukar saat menjalani perawatan di RSHS Bandung? Mungkin dari pihak kuasa hukum, mungkin dari Pak Krisna, silakan Pak. Pak Krisna, ini mungkin kami belum mendengar suara Anda, apakah mungkin bisa di-unmute dulu Pak? Ya, Anyut. Baik. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak Krisna. Atau dari Ibu Nina mungkin, sorry Pak Krisna, ini kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Dari Ibu Nina, seperti apa kronologi awalnya terjadi kejadian hampir hampir tertukar bayi seperti itu? Silakan, Bu Nina. Ya, halo. Ya, silakan Bu Nina. Ini ada tuh. Ya, silakan Bu Nina, kami sudah mendengar suara Anda, silakan. Halo? Ya, gimana? Baik. Baik, suara Pak Krisna juga tampaknya sudah sudah terdengar. Pak Krisna, silakan. Baiknya, tapi ini kan baik itu diberikan kepada tidak dikenal. Baik. Waktunya pulang. Mohon maaf, izin Pak Krisna, ini sepertinya kami masih mengalami kendala audio dengan Anda. Nah, ya, silakan. Sepertinya Halo? sudah? Ya, Halo? sudah Pak. Halo? Sudah, silakan. Oke, baik. Jadi begini, klien kami udah waktunya pulang. Kemudian kan gelangnya masih dipakai, belum diputus gitu loh. Terus surat yang diberikan rumah sakit belum ditandatangani oleh klien kami. Kan gitu, belum ditandatangani oleh klien kami. Kemudian ditunggu-tunggu, kan suster itu tidak mau, kan dibarin. Akhirnya, kan Bu Nina berinisiatif datang ke ruangan tersebut. Begitu dia datang ke ruangan tersebut, dia lihat bahwa di inkubator bayinya itu udah nggak ada, udah kosong. Udah tidak ada, udah kosong. Oke. Kemudian kan bayi itu diserahkan kepada orang yang tidak dikenal. Orang itu laki-laki dengan perempuan. Dia menggunakan pakai masker. Nah, dikejarlah sama klien kami. Itu dikejar oleh klien kami, mau dibawa kemana nih bayi? Diambil lagi sama susternya, udah di sini selamatkan. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Kenapa? Kami diambil, kan seperti di imigrasi diperiksa. Apa isinya? Jadi lucu. Gitu. Kalau kita manusia normal, Mas, kan kita gampang sederhananya. Kalau kita sebagai manusia normal, kita dititipin bayi, kan yang kita tidak kenal, nggak mungkin mau. Takut dianggap penculikan. Kami konfirmasi lagi, berarti ini yang mengambil bayi ini tidak dikenal oleh sang ibu bayi. Seperti itu Pak Krisna? Tidak dikenal, betul. Tidak dikenal oleh sang ibu bayi. Makanya kedatangan kami tadi ke sana untuk membuka CCTV gitu loh. Untuk membuka CCTV. Siapa orang ini gitu loh. Iya. Oke, Pak Krisna, tadi Anda sampaikan tujuan Anda kemudian ke rumah sakit untuk bisa melihat secara langsung begitu ya dari CCTV. CCTV ya. Nah, tapi sampai dengan detik ini, Betul. apakah ada pernyataan dari pihak rumah sakit dan apakah sudah diizinkan akses untuk melihat secara jelas begitu rekaman CCTV seperti apa koordinasi bersama dengan rumah sakit terkait dengan kasus ini, Pak Krisna? Karena pihak rumah sakit tadi kan kami ingin bertemu dengan direksi berhalangan karena ada kegiatan yang sama katanya pada saat kami datang. Yang kami temuin hanya manajer hukumnya. Jadi manajer hukumnya harus melapor dulu. Jadi ada beberapa permintaan yang kita minta. Pertama, jangan hanya nonaktif, kan bahwa mereka jangan hanya nonaktif suster tersebut atau perawat tersebut harus dipecat. Kita bilang itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita luruskan bahwa pemberitaan di luar adanya klarifikasi dari rumah sakit sehubungan dengan sudah ada perdamaian dengan klien kami, tidak ada bahwa klien kami tidak melakukan perdamaian, gitu loh. Kan tidak melakukan perdamaian, gitu loh. Kan tidak melakukan perdamaian. Jadi pihak rumah sakit itu datang ke tempat klien kami
melakukan permintaan maaf, ya kan itu kan bentuk daripada kooperatif, oke lah, ya kan bentuk daripada penyesalan mengakui dia. Buat kita nggak ada masalah, tapi bukan artinya kata perdamaian. Makanya saya bilang tadi pada Bapak orang hukum, produk hukumnya apa perdamaian itu? Kan tidak ada. Jadi tolong diralat bahwa belum ada perdamaian gitu. Baik. Pak Krisna, berarti tadi kalau saya mau bertanya lagi terkait yang tadi begitu ya, kronologinya, berarti memang pihak rumah sakit, apakah pihak rumah sakit mengetahui bahwa sang ibu atau sang korban, ibu dari korban ini tidak mengenal siapa yang mengambilnya begitu, mengambil anak ini, bayi ini? Jadi Tidak artinya mengenal, sama sekali tidak. jadi pihak rumah Iya. sakit juga tidak tahu bahwa ini nggak ada hubungannya sama sang bayi dengan orang tuanya, begitu? Iya nggak ada. Jadi kan kita ada minta permintaan beberapa tadi kita bilang untuk ketahuan dari selimutnya. Tapi bayi itu apakah masih bayi yang disebut kan yang dilahirkan oleh klien kami atau tidak? Makanya kami minta tadi kan harus segera dilakukan tim pengawas untuk melakukan tes DNA. Kan karena sampai hari ini masih menjadi pikiran klien kami bahwa apakah ini bayi yang dilahirkan atau bukan. Karena di inkubatornya itu udah kosong. Gitu. Oke, tapi sejauh ini artinya langkah hukum ke depan apakah memang sudah dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk kemudian juga kita bisa mengetahui begitu ya motif dari pelaku untuk kemudian memberikan bayi kepada yang bukan orang tuanya atau memang ada kesalahan penukaran atau memang hal tersebut memang disengaja begitu ya. Hal tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada pihak polisi, Pak Krisna? Kejanggalannya adalah kan bahwa habis ibu saya tunggu lama sih katanya. Ya saya kasih aja katanya. Baliknya ke orang kan jadi aneh. Kalau ditunggu lama kan diserahkan ke orang. Nah, kami menunggu dulu kan dalam surat kami minta dijawab dalam 3 kali 24 jam. Kalau surat kami tidak dijawab dalam 3 kali 24 jam, ya terpaksa untuk mengetahui kan perbuatan motifnya kemana, kan biarkan menjadi ranah hukum polisi. Artinya bahwa ini rumah sakit loh, ini pelayanan umum. Kan untuk kesehatan di Indonesia juga memerlukan kepastian hal seperti ini. Jangan sampai mereka khawatir datang ke rumah sakit. Seperti tadi klien kami tuh kan pagi harusnya jadwalnya cek gitu ke rumah sakit. Dan ternyata dia bilang tadi Pak Krisna, saya nggak mau katanya di rumah sakit yang di situ, katanya saya mau pindah rumah sakit aja biar saya nyaman. Ya udah, terpaksa kami sampai hari ini pindah ke rumah sakit lain karena klien kami udah psikisnya kena, dia trauma datang ke rumah sakit itu. Baik. Lalu kalau untuk sejauh ini informasi yang Anda dapatkan Pak Krisna terkait dengan status dari perawat yang memberikan bayi dari korban kepada orang lain itu seperti apa? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi seperti apa Pak Krisna? Belum, makanya kan saya bilang bahwa yang kalian dapatkan tadi ke manajer hukumnya kan itu kan dari sepihak, dari internal kalian doang. Nah, kronologisnya seperti apa kejadian aslinya biar diceritakan oleh klien kami gitu loh. Biar ada keseimbangan pemberitaannya gitu loh. Sepertinya mereka juga tadi kayak lanjut mereka bilang ini sudah ditangani ya oleh dokter. Betul nggak? Kata Nina seperti apa tadi coba? Ya, silakan Ibu Nina. Ya. Iya, tadi bilangnya ya gini. Apa tadi teh? Bilangnya, apa tadi teh pertanyaannya apa? Saya lupa lagi. Jadi bagaimana kemudian dari pihak rumah sakit begitu terkait dengan status dari dari perawat yang tidak sengaja mungkin itu bayinya tertukar begitu dikasih ke orang lain. Bagaimana status dari si perawat ini, Ibu Nina? Ya, statusnya seperti itu, cuman jawabannya simple. Iya. Simpel aja Dan jawabannya. Terakhir tadi disampaikan oleh kuasa hukum ibu bahwa ibu mengalami trauma juga begitu ya. Seperti apa sebetulnya sehingga keengganan begitu ibu untuk kemudian melakukan pemeriksaan juga di rumah sakit ini? Ya betul. Ya saya takut nanti anak saya ya yang diimigrasi gitu. Oke. Baik Ibu Nina, kita berharap bahwa ini kasusnya semakin jelas begitu, ada statement juga yang bisa diberikan secara langsung oleh pihak rumah sakit seperti itu, dan
Ya Pak Krisna juga ya, terima kasih sudah mengawal terus kasus ini. Kami juga akan terus mengupdate ke Anda terkait perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Krisna Murti selaku kuasa hukum dari Ibu Nina Saleha. Selamat siang dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang juga.